Selamat pagi anak-anak. Lalu senang sekali kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Anak-anak tahu nggak? Tuhan itu sangat sekali baik kepada kita. Pelihara kita, jaga kita setiap hari. Tuhan itu baik ya. Nah, anak-anak harus berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kita semua punya Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kita. Yuk, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyi burung pipit tidak menabur. Kita bangkit berdiri ya, kita akan pakai gerakan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Nah, anak-anak, kita akan sebelum kita melanjut pujian, kita akan masuk di dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan begitu sayang sekali pada kami. Tuhan yang selalu jaga kami, pelihara kami. Tuhan, pagi hari ini kami semua akan memuji nama Tuhan, beribadah pada Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan siapkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Tuhan pasti akan menjaga kita, menolong kita kalau kita taat, kalau kita nurut sama Tuhan. Ya, seperti seperti Daud. Daud sangat taat pada Tuhan. Tuhan bantu Daud, Tuhan jaga Daud, Tuhan tolong Daud. Kita akan sama-sama nyanyi Goliat datang membawa pedang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati. Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah, Goliat mati karena Goliat itu tidak taat pada Tuhan, tapi Daud menang karena Daud taat pada Tuhan. Anak-anak juga harus selalu mendengar perkataan orang tua, taat pada orang tua, supaya kita semua bisa bersuka cita. Anak sekolah minggu, kita dengar-dengaran.
Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga. Nanti masuk surga, terima upahnya. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, lalu Semesi akan memimpin doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan. Sebentar kami mau menaikkan puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami supaya firman-Mu kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai semuanya, ada yang tahu apa ini? Ini remote PS1 untuk main game. PS1 itu besar playernya anak-anak dan harus disambungkan ke layar televisi. Kalau main game harus diam di rumah. Dan cuma bisa dimainkan 2 orang. Jadi sistemnya 1v1 ya. Beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang anak-anak gamenya di handphone, bisa di mana aja. Tapi prinsipnya sama. Ya, permainannya banyaknya apa? Bertarung. Roselia dulu suka main ini. Yang Roselia suka adalah Dragon Ball Fight. Anak-anak, sebenarnya Roselia nggak begitu ngerti gimana sih caranya memainkan PS1. Cuma asal pencet aja sampai akhirnya mengunci lawan. Kalau lawan sudah kekunci, dia nggak bisa bergerak anak-anak. Dia akan seperti nge-lag gitu ya. Pijit apapun nggak bisa, nyerah aja sudah kalah. Begitu juga keadaan bangsa Israel saat ini dalam cerita Alkitab. Bangsa Israel menghadapi perang yang sangat berat. Perang yang begitu membuat bangsa Israel putus asa. Karena apa? Karena perang melawan bangsa Filistin kali ini, anak-anak, bangsa Filistin menampilkan atau menyodorkan seorang hero yang luar biasa tinggi dan besar. Tinggi besar. Perlengkapan perangnya pun berat anak-anak. Waduh, siapa yang bisa melawan orang sebesar itu? Bangsa Israel sudah putus asa. Anak-anak, walaupun Raja Saul menawarkan siapa yang mau melawan raksasa itu diberikan kekayaan yang banyak dan dinikahkan dan putri saya, kata Raja Saul. Tidak ada yang berani berani maju. Mereka semua diam-diam aja. Siapa sih lawannya? Bangsa Israel ini, tentara yang luar biasa ini, yang tinggi besar ini dia. Maksudku melawan Goliat, raksasa dari Gad. Raksasa dari Gad, Goliat. Siapa yang berani maju? Semua tidak ada yang berani maju. Tapi tunggu dulu. Hari ini ada seorang yang katanya berani melawan Goliat secara 1v1, bertanding seorang demi seorang, 1 lawan 1. Sekarang dia sedang dipersiapkan dan diperlengkapi di kemah Raja Saul. Yuk kita lihat siapa orang ini. Aku takkan bisa pakai ini. Wah, anak-anak, itu Daud. Daud tidak bisa memakai baju dan perlengkapan perang Raja Saul. Karena Daud kecil orangnya. Sepertinya ini bakal menjadi pertandingan yang tidak seimbang. Coba lihat dan perhatikan. Hero bangsa Israel
dan hero-nya bangsa Filistin. Jauh beda. Lalu, apakah Daud dapat mengalahkan musuh yang sudah sangat menghina tentara Israel, bahkan menghina Allah? Memang Daud punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang di padang tempat dia menggembalakan domba. Tapi Goliat mungkin lebih hebat dari singa dan beruang ya. Apa senjata andalan Daud? Pakai baju perang tidak bisa. Tapi Daud bilang, siapapun lawanku, Tuhanlah penolongku dan perisaiku. Aku tidak takut, kata Daud. Dan dia bersiap menghadapi Goliat dan sebuah pengali-ali dan batu yang dia pungut di sungai. Anak-anak, inilah pertempuran 1v1 antara Goliat si raksasa melawan Daud sang gembala. Goliat datang dan membawa pedang, lembing dan tombak. Daud si bocah gembala datang dengan nama Tuhan dan sebuah pengali-ali berikut 5 batu sungai. Kita lihat pertempurannya anak-anak. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Wah, dengan kelincahannya Daud berhasil mengelakkan serangan-serangan Goliat. Dan sekarang kesempatan untuk Daud balas menyerang. Lalu dia bersiap. Dengan pertolongan Tuhan, batu yang diumban Daud tepat sasaran. Dengan telak masuk di dahi raksasa itu. Bisakah Goliat bertahan, anak-anak? Tuhanku tidak lemah. Goliat tak bisa bertahan. Dia roboh bersama dengan kesombongannya. Tidak berkutik lagi sampai Daud memenggal kepala Goliat. Allah menolong Daud mengalahkan Goliat sang raksasa dari Gat. Seluruh tentara Filistin kocar-kacir ketakutan. Hero-nya mati di tangan seorang bocah gembala yang disertai oleh Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang di tangan. Hanya percaya dan yakin bahwa Allah yang akan menolongnya mengalahkan musuh. Anak-anak, cerita ini benar-benar terjadi, bukan dongeng. Cerita ini dicatat dalam Alkitab agar kita tahu bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan, Daud dapat mengalahkan Goliat yang jauh lebih besar darinya. Daud percaya Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Seperti Tuhan menolong Daud, Tuhan pun akan menolong kita saat kita takut atau dalam kesulitan. Kita dapat berseru dan berdoa pada Tuhan. Kita bisa mengatakan ayat ini ya yang terdapat dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu jadi ayat hafalan kita. Mari kita berdiri, kita katakan ayat hafalan ini ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, ceritanya sampai di sini. Ingatlah, Tuhan selalu menolong kita. Apapun kesulitan kita, kita bawa dalam doa, kita katakan pada Tuhan, kita berseru pada Tuhan. Tuhan, penolong kita. Allah yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi, Dia pun akan menolong kita.
Dia berkuasa atas hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita Alkitab pada hari ini. Firman Tuhan memberitahu kami bahwa Engkau jauh lebih besar dari apapun. Tidak ada hal yang mustahil buat Tuhan. Saat kami berseru pada Tuhan, Tuhan mendengar kami. Saat kami memerlukan pertolongan, Tuhan menolong kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kami, sebagai penolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang baik, yang taat dan percaya. Dan jadikan kami juga sebagai alat Tuhan yang bisa menolong teman-teman kami, orang tua kami, siapapun yang kami kenal. Biarlah Tuhan penolong kami, menjadikan kami penolong bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Udah ya. Jadi anak-anak harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Yang nurut sama orang tua, nurut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, ya, supaya anak-anak selalu mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anak-anak bisa masukkan dalam amplop, kemudian titipkan ke mami, ke papi, nanti mami papi yang akan mengantarkannya ke gereja. Oke? Nah, sebelumnya kita akan kembali menyanyi Anak Sekolah Minggu Dengar-dengarkan. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Anak-anak, sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Lalu Stephen akan menutup kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang kuat, punya Allah yang dahsyat. Dan sungguh kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, kami memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan, biarlah Indonesia bahkan dunia ini boleh lepas dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang hari ini terbaring sakit karena COVID. Kami memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami supaya Tuhan juga memberkati mereka dan memberikan mereka hikmat untuk menanggulangi bencana COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk papi dan mami kami supaya Tuhan menolong mereka di dalam pekerjaan mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka kesabaran. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing yang saat ini sedang studi. Tuhan juga menolong kami, Tuhan berikan kami kepintaran, Tuhan berikan kami hati yang taat. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan dan kebanggaan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Tuhan menolong kami
biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sampai di sini sekolah minggu. Lause Jauling di sini. Lause Fan Fan. Lause Meisya, kita pamit. Dadah, sampai minggu